Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Rifai, NIM 2016-1517, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web di Badan Statistik Banjarnegara. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita lanjut ke materi aja. Yang pertama, latar belakang. Seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, penggunaan komputer sebagai alat yang bisa membantu dalam menyelesaikan kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam memperoleh informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi di sebuah instansi ataupun perusahaan. Di Badan Pusat Statistik Banjarnegara difasilitasi perpustakaan yang di dalamnya mengolah informasi masih manual. Misalnya, dalam sistem informasi perpustakaan masih banyak terjadi masalah sehingga ketidakakuratan dari sistem administrasi perpus membutuhkan waktu yang lama. Dari perkembangan teknologi informasi tersebut, maka dibutuhkan perancangan suatu perangkat lunak untuk pengolahan informasi yang dapat memudahkan proses pengolahan sistem yang dilakukan secara komputerisasi. Tujuan kerja praktek. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan kerja praktek ini adalah untuk mendapatkan informasi perpustakaan dengan mudah, cepat, dan akurat. 2. Merancang sistem informasi perpustakaan berbasis web di Badan Pusat Statistik Banjarnegara. Terus kemudian manfaat yang diperoleh dari pembuatan sistem informasi perpustakaan ini adalah sebagai berikut. Bagi Badan Pusat Statistika, sebagai bahan untuk mengambil keputusan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kreativitas instansi dan penelitian sebagai informasi yang menerapkan sistem terkomputerisasi. B. Bagi peneliti, yang pertama, mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. 2. Memperluas wawasan dan pengalaman dalam bidang sistem informasi perpustakaan. 3. Belajar dan untuk menemukan penyelesaian suatu masalah secara sistematis. Yang berikutnya, batasan kerja praktek. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran, maka diperlukan pembatasan masalah. Yang pertama, sistem informasi perpustakaan ini hanya dilakukan pada proses transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Yang kedua, tidak menangani proses pembuatan KTA perpus. Yang ketiga, tidak ada denda peminjaman buku melebihi batas yang sudah ditentukan. Yang keempat, tidak membahas pemeliharaan sistem lanjutan. Kemudian, metode pengembangan sistem. Yang pertama, analisa kebutuhan. Langkah ini merupakan analisa kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahapan ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara, atau studi literatur. Kemudian yang kedua, desain sistem. Tahapan di mana dilakukan penuangan pikiran perancangan sistem terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat pemodelan sistem seperti diagram alir data. Yang ketiga, penulisan kode program. Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Yang keempat,
pengujian program merupakan tahapan akhir di mana sistem yang baru diuji kemampuan dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem. Penerapan program dan pemeliharaan perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan. Ya, sekarang kita ke demonya. Sekarang kita login di Perpustakaan BPS Banjarnegara dengan user perpustakaan. Ini sudah otomatis ya, dikarenakan keyboardnya agak error, susah buat diklik daripada nanti mengganggu. Langsung saya klik secara otomatis saja. Yang pertama ini usernya Perpus kita, dan ini passwordnya Bismillah. Kita langsung login. Oke. Nah, kita di sini langsung masuk di menu home. Sekarang kita langsung lanjut ke transaksinya saja, atau kita lihat dulu bukunya di sini yang akan kita masukkan atau inputkan. Nah, di sini kan sudah ada. Ini nanti contoh buku yang kita akan pinjam atau kita transaksikan. Kita masuk ke menu transaksi. Nah, di sini kita inputkan di sini. Oh, salah. Maaf. Masuk input transaksi. Nah, di sini kita pilih bahasa Indonesia. Nama peminjam. Nah, di sini kita pilih Andi saja ya. Andi. Nah, di sini kan sekarang tanggal ini pointernya ke error. Nah, kita di sini tanggal 24 hari ini bulan 10 tahun 2020. Kan ini peminjamannya dikasih waktu selama 1 minggu, berarti sampai tanggal 31 bulan Oktober 2020. Keterangannya di sini bebas di sini. Nah, di sini kita taruh saja minjam. Selama seminggu. Kita inputkan. Nah, ini sudah berhasil. Tunggu, ini pointernya touchpadnya ke error lagi. Kita langsung oke. Nah, sini sudah masuk ya terangannya. Judul buku bahasa Indonesia. Jumlah bukunya ini yang dipinjam kan satu ya. Atas nama peminjam Andi. Tanggal peminjaman 24 bulan 10 2020 sampai tanggal
kembali di tanggal 31 bulan 10 2020. Statusnya pinjam. Terlambat, ini terlambatnya tidak belum kembali. Ini nanti kalau diperpanjang nanti klik ini. Mungkin itu saja dulu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.